pintu tanpa kematian. Terbebaslah mereka yang memiliki keyakinan dan pendengar. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Ya, silakan duduk dengan nyaman. Baik. Bapak Ibu dan sahabat Dharma, di awal tahun ini awal tahun Masehi dan juga menjelang akhir tahun dan awal tahun Imlek. Banyak fenomena-fenomena yang menarik setiap tahun ketika di akhir tahun atau di awal tahun. Berbagai fenomena masyarakat yang umumnya mereka ingin mengharapkan satu kehidupan yang lebih dari tahun sebelumnya, satu kehidupan yang lebih dari tahun sebelumnya. Artinya yang ingin maju dalam berbagai macam bidang yang mereka tekuni. Nah, banyak perilaku-perilaku yang tidak layak sebagai seorang Buddhis untuk dilakukan. Berbagai macam bentuk ritus yang keliru. Saya katakan ritus atau ritual yang keliru ini, kalau aktivitas yang berulang dikatakan ritual, maka berderma secara berulang itu ritual juga tentunya di waktu yang sama, dan itu bukan yang keliru. Tapi banyak sekali ritus-ritus, aktivitas ritual yang keliru yang dilakukan, sehingga ini bukan menambah satu bentuk pemahaman yang baik dalam dirinya, justru menggoncang batinnya dalam ketakutan. Kita bisa lihat sekarang bertebaran informasi mulai muncul, ya, isu-isu yang dimunculkan, hal-hal yang menakutkan, yang membahayakan. Para pelaku yang dalam artian nakal dalam melakukan ritus-ritus ini memanfaatkan untuk penghidupan yang tidak benar, sehingga mencari celah dengan cara memunculkan berbagai isu-isu yang menakutkan yang akan terjadi pada Anda, pada kita semua, lalu memberikan satu solusi dengan berbagai macam ritus yang harus dilakukan. Ini banyak sekali. Baru-baru ini juga saya ditemui dengan beberapa orang yang tertipu dalam hal ini dan lalu saya bantu untuk klarifikasi agar semua dihentikan, dalam berbagai macam bentuk, yang bilang ini budaya, yang bilang ini memang satu hal yang sudah dilakukan secara turun-temurun dan sebagainya. Banyak sekali dalil-dalil yang dilakukan untuk menakut-nakuti agar orang itu ikut, dan pada titik poinnya adalah uang yang diharapkan membayar. Nah, ini dalam tanda kutip ya, pelaku-pelaku yang nakal itu. Terlepas dari hal ini, tentu banyak hal yang tidak terjebak, tetapi terjebak dalam pandangan-pandangan yang keliru, gitu. Pandangan-pandangan yang keliru dengan beranggapan, misalkan mereka
kita lihat sekarang fenomena-fenomena di tempat-tempat yang dianggap disakralkan itu cukup ramai ya. Mereka ada yang di sana mandi kembang gitu ya, kemudian melakukan berbagai bentuk-bentuk ritual istilahnya sembahyang dengan mengharapkan bahwa dia memiliki satu keberuntungan di tahun berikutnya. Hal seperti ini adalah hal yang tidak layak dilakukan oleh seorang Buddhis, oleh seorang Buddhis. Nah, ada hal-hal yang layak yang harus dilakukan untuk mengkondisikan keberuntungan itu. Karena ketika seorang sudah memiliki satu keterampilan tertentu, ketika ia tidak memiliki keberuntungan, sulit dia mengembangkan itu. Seterampil apapun, ketika dia tidak cukup dalam hal keberuntungannya, gitu ya, sulit. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan keberuntungan ini yang banyak dicari orang? Nah, Buddha ini memberikan satu jawaban bahwa ada hal yang diharapkan, yang diinginkan, yang menguntungkan, tapi sulit diperoleh. Buddha sampaikan hal ini dan Buddha memberikan satu cara bagaimana kita untuk mengkondisikan itu. Nah, inilah yang akan menjadi satu bahasan dalam topik tahun baru, harapan baru. Tahun baru, harapan baru. Kita mengupdate kembali pengetahuan kita. Suatu ketika Buddha menyampaikan khotbah. Ini khotbah dikatakan khotbah perbuatan layak. Khotbah ini disampaikan kepada Anathapindika. Kita tahu Anathapindika adalah salah satu teladan rumah tangga di zaman Buddha. Di mana ia ini memiliki keberuntungan yang luar biasa ya, dari aktivitas bajiknya ya, dalam perilaku moralitasnya, keyakinannya, kemudian berdermawanannya cukup terkenal sekali, hingga sekarang pun cukup dikenal nama Anathapindika. Satu ketika Buddha bertemu dengan Anathapindika ya, dan kemudian menyampaikan kepada Anathapindika, berumah tangga ada 4 hal ini yang diharapkan, diinginkan, menyenangkan, dan jarang diperoleh di dunia. 4 hal ini saya yakin kita semua juga ya mengharapkan tentunya kondisi-kondisi yang menguntungkan ini gitu ya, kondisi yang menguntungkan ini. Kata-kata tadi di awal, seseorang memiliki satu keterampilan apapun dalam bidang apapun, ketika dia tidak memiliki satu keberuntungan ini yang kita katakan sebagai kebajikan. Tidak memiliki cukup kebajikan, sulit sekali. Tetapi ketika seseorang itu memiliki kebajikan, dia bukan hanya mudah untuk mengembangkan, mendapatkan kondisi untuk belajar mengenai keterampilan yang ditekuni pun gampang gitu. Itu gampang, kondisinya mendukung untuk belajar dalam satu keterampilan tertentu gitu. Bahkan bukan hanya dikembangkan, tapi mendapatkan kondisi untuk belajar keterampilan tertentu itu gampang ketika dia memiliki kebajikan. Maka inilah yang seringkali diburu sebenarnya. Perbuatan apa yang harus dilakukan di akhir dan di awal tahun ini gitu. Perbuatan apa yang harus dilakukan? Dikatakan ini perbuatan yang layak. Jadi Buddha mengatakan demikian. Ada 4 hal yang diharapkan, diinginkan, dan menyenangkan, tapi jarang diperoleh. 4 hal ini adalah yang pertama itu kekayaan. Mendapatkan kekayaan dengan cara yang benar. Itu yang pertama. Mendapatkan kekayaan dengan cara yang benar.
Dikatakan seseorang berpikir semoga kekayaan mendatangiku dengan cara yang benar. Ini adalah hal pertama di dunia yang diharapkan, diinginkan, menyenangkan, dan jarang diperoleh di dunia. Jadi mendapatkan kekayaan dengan cara yang benar, ini udah pasti yang diharapkan. Setelah seseorang itu mendapatkan ya apa yang dikatakan kekayaan, kesejahteraan ini, kemudian yang berikutnya adalah nama baik. Yang kedua adalah nama baik. Dikatakan setelah memperoleh kekayaan dengan cara yang benar, ia berpikir semoga kemasyhuran atau nama baik mendatangi aku dan keluarga serta guruku. Ini adalah hal kedua yang diharapkan. Jadi setelah mendapat kekayaan dengan benar, lalu mendapatkan nama baik. Nama baik dirinya, keluarga dan guru ya dikatakan di sini sebagai penabisku sebenarnya. Cuma ini pandangan kata yang kurang tepat gitu ya, karena ini permahangga bukan monastik gitu, sehingga lebih dikatakan adalah guru spiritualnya gitu, Nah, yang membimbing dia. Yang ketiga, setelah memperoleh kekayaan dengan benar, lalu memperoleh nama baik, yang berikutnya adalah ia memiliki usia panjang. Jadi setelah memperoleh kekayaan dengan cara yang benar dan setelah memperoleh nama baik untuk dirinya dan keluarga serta guru, ia berpikir semoga aku panjang umur dan menikmati umur panjang. Ketiga hal ini tentu sangat diharapkan sekali. Ya. Mendapat kekayaan dengan cara yang benar, nama baik gitu ya, kemudian usia panjang. Siapa sih yang tidak mau gitu kan? Siapa yang tidak mau? Dan yang keempat adalah terlahir di alam bahagia. Jadi dikatakan setelah memperoleh kekayaan dengan cara yang benar dan telah memperoleh nama baik untuk dirinya dan keluarga serta guru, setelah hidup lama dan menikmati umur panjang, ia berpikir dengan hancurnya jasmani setelah kematian, semoga aku terlahir kembali di alam tujuan yang baik. Ini kan yang diharapkan oleh banyak orang umumnya kan gitu ya. Umumnya adalah ini yang diharapkan. Kesejahteraan ya, mendapatkan kekayaan yang benar, nama baik, usia yang panjang, sehat, dan kemudian meninggal itu terlahir di alam bahagia. Ini harapan yang menjadi keinginan banyak orang. Namun kembali, banyak perbuatan yang tidak layak yang dilakukan dalam hal untuk menempuh ini. Banyak hal. Bahkan ya dengan cara-cara, ada yang sampai melakukan pengorbanan gitu ya. Itu di awal tahun itu dia memotong hewan tertentu sebagai syarat untuk ia bisa mendapatkan kesejahteraan yang cukup, nanti kemudian nama baik ya, kekayaan, kemudian ya memiliki usia yang panjang, dan harapan-harapan ya nanti meninggal itu di alam yang bahagia gitu. Dan berbagai macam bentuk-bentuk yang ada kita bisa lihat di masyarakat. Ada bisa amati di awal tahun, di akhir tahun dan di awal tahun, orang banyak yang pandangan-pandangan yang keliru ini memiliki perilaku-perilaku yang demikian. Ini dikatakan hal yang tidak layak. Hal yang layak yang seperti apa untuk mendapatkan keempat hal ini? Hal yang layak yang seperti apa? Ada orang-orang yang kemudian yang sudah memiliki cara pandang yang baik gitu ya, di awal tahun begitu, dia kemudian
melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dia melakukan derma dengan berbagai macam bentuk kebutuhan yang sekiranya itu dibutuhkan, dan dia mampu melakukan berbagai macam bentuk aktivitas wajib lainnya, dia ikut serta di sana gitu kan. Namun ada orang-orang yang terjebak dalam perilaku dalam aktivitas ritus yang dianggap itu akan memberikan keempat hal ini tadi gitu. Memberikan keempat hal ini tadi. Nah, ini hal yang sangat penting untuk dipahami. Dan keempat hal ini memang layak, umumnya diharapkan, bukan tidak. Namun bagaimana kita memiliki kondisi yang layak, perbuatan yang layak untuk memiliki kondisi-kondisi, mendapatkan kondisi-kondisi yang baik. Karena kekayaan, nama baik, gitu ya. Kemudian usia panjang, lahir di alam bahagia, ini kan perlu kondisi yang cukup, kebajikan yang tepat. Maka saya katakan tadi, sepandai-pandainya orang dalam bidang tertentu, ketika dia tidak cukup kebajikan, sulit dia mengembangkan. Sulit, karena apa? Dia tidak cukup kebajikan, sudah perilakunya jelek, ya kan? Dia juga kikir, tidak cukup kebajikan. Orang juga malas untuk membangun kerjasama. Itu bekerja sama pun orang malas, enggan, takut. Nah, ini penting sekali. Kondisi apa yang harus kita dapatkan? Maka saya yakin kita semua sudah memiliki keterampilan di bidang masing-masing. Kita sudah memiliki keterampilan di bidang masing-masing yang selama ini sudah dikembangkan, sedang dikembangkan terus tentunya, dan berharap tentu ini semakin besar gitu kan, semakin besar gitu. Apa yang harus dilakukan? Apakah melakukan kurban gitu kan? Apakah melakukan ritual-ritual tertentu gitu kan? Atau mencari sungai-sungai yang berendam di sungai gitu kan? Tidak demikian. Ini bukan perilaku umat Buddha, bukan perilaku umat Buddha. Nah, Buddha kemudian menjelaskan bagaimana kita mendapatkan keempat hal ini. Bagaimana mendapatkan keempat hal ini yang dengan cara yang layak, perbuatan yang baik sebagai umat Buddha. Ada 4 hal yang harus dikembangkan. Ada 4 hal yang dikembangkan. Pertama adalah keyakinan. Keyakinan kita harus dikembangkan. Keyakinan. Ingat, keyakinan ini dasarnya pengetahuan. Ketika kita memiliki keyakinan pada objek-objek yang tepat, tentu dalam hal ini sebagai seorang Buddhis, keyakinan kita pada Buddha, Dharma, Sangha. Ketika kita memiliki objek-objek yang tepat dengan pengetahuan yang tepat, yang layak, ini akan mengarahkan kita pada perilaku yang baik tentunya. Bukan perilaku yang buruk, yang tidak layak, bukan. Tapi pada perilaku yang baik. Nanti keyakinan akan kita bahas lebih jauh lagi ya di pertemuan berikutnya. Jadi keyakinan ini yang pertama. Untuk mendapatkan keempat hal itu, kita harus memiliki keyakinan. Sebagai umat Buddha, keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha ini penting sekali. Sangat penting. Tumbuhnya keyakinan ini akan membuat kita mengerti cara kita hidup yang baik, yang layak seperti apa. Hingga mendapatkan keempat hal itu. Yang kedua, selain keyakinan, yang kedua adalah moralitas. Jadi
Jadi memiliki kesempurnaan keyakinan kepada Buddha, Dhamma, Sangha, memiliki kesempurnaan dalam hal moralitas. Apa kesempurnaan moralitas itu? Yang Buddha ajarkan dan tekankan sekali sebagai satu bentuk ciri perilaku dari umat Buddha yang akan memberikan kita kondisi-kondisi untuk kehidupan sejahtera dan bahagia adalah menghindari pencurian, menghindari perilaku seksual yang sama, menghindari ucapan sama, menghindari minuman yang memabukkan. 5 latihan ini paling tidak menjadi perilaku sebagai landasan kebajikan. 5 hal. 5 hal. Ini penting sekali. Nah, ini yang kedua, kesempurnaan dalam moralitas yang harus ditingkatkan. Maka tahun-tahun ini yang harus ditingkatkan adalah ini. Bagaimana meningkatkan keyakinan, meningkatkan pemahaman tentang praktek moralitas ini agar semakin baik, semakin sempurna, sehingga menjadi landasan kebajikan yang cukup untuk kita mengharapkan pahala. Yang berikutnya adalah kedermawanan. Berdiam dengan batin yang tidak diliputi kekikiran, memiliki kesempurnaan kedermawanan. Berdiam dengan batin artinya kita hidup itu dengan batin yang tidak diliputi kekikiran. Ini penting sekali. Anda tadi baru mengulang kembali tekad Anda ya, untuk berhidup pada Buddha Dhamma Sangha, dan kemudian saya memberikan satu instruksi dalam memasuki praktek perlindungan dengan yaitu latihan moralitas. Ya. Saya menunjukkan manfaatnya di sana nanti. Kalau ada pahamnya artinya di sana. Manfaatnya yang pertama adalah hidup sejahtera. Yang kedua, hidup bahagia. Yang ketiga, capai nibbana. Itu moralitas mengkondisikan hal itu. Hidup bahagia dalam kehidupan sekarang dan ada. Itu moralitas. Jadi tadi di akhir itu saya mengingatkan akan manfaat dari praktek moralitas sebagai jalan untuk perlindungan kita. Ini yang tiap minggu selalu diucapkan, direnungkan. Gitu. Maka kesempurnaan moralitas ini menjadi penting, dan kesempurnaan dalam kedermawanan itu menjadi penting. Kedermawanan selalu saya katakan juga sebagai satu pintu rezeki. Kedermawanan itu bukan melakukan satu tindakan-tindakan yang besar ya, karena kita berpikir berderma itu selalu banyak orang itu memiliki satu pemahaman atau bentuk-bentuk nilai-nilai materi yang besar. Bukan begitu sebenarnya. Kita harus mengetahui objek yang tepat. Kita harus mengetahui bagaimana cara melakukan. Ketika Anda di rumah masih punya orang tua, itu objek yang tepat, objek yang sangat baik untuk Anda melakukan dharma kepada pasangan Anda, kepada anak Anda, kepada tetangga Anda. Itu objek-objek yang tepat, hal-hal yang kecil saja. Hal yang kecil aja. Anda lagi senang minum teh, misalkan tetangga lagi juga kosong waktunya, diajak kumpul untuk minum teh, diajak minum racikan teh, minum bareng. Jadi ketika Anda melakukan ini dengan bahagia, batin Anda tidak diliputi kepikiran, tidak diliputi kepikiran. Mungkin kalau dengan keluarga merasa kewajiban hal yang kayaknya nggak ada beban gitu ya untuk melakukan sesuatu.
memberi sesuatu gak ada beban karena merasa kewajiban, tanggung jawab. Tapi coba kepada orang di luar objek ini, Anda akan melihat bagaimana bentuk kepikiran itu muncul pada tetangga misalnya, berbagi teh tadi ini saja. Aduh, nanti kok kayaknya gak enak ya, makasih ya. Nah, keraguan itu muncul. Masa ngasih cuma teh, gak enak ya. Aduh, dia kalau mau, ya, apalagi juga punya. Ini keraguan yang muncul. Keraguan yang menutupi kedermawanan kita dan mengembangkan kepikiran kita. Hanya mau berbagi teh itu, teh bareng sama tetangga itu. Wah, dia kalau suka, ya kalau suka dia, kalau enggak gimana? Agak enak. Dia kalau mau terus muncul berbagai macam. Hanya mau memberi itu, mau memberi. Padahal ini pintu rezeki. Ini pintu rezeki. Pintu rezeki. Ini pintu rezeki. Tapi ketika memberi itu memang kita memberi ya dengan kita memang bahagia ini memberi ini untuk dia gitu kan. Batin kita diliputi berbagai macam keraguan yang luar biasa. Karena apa? Keyakinannya rendah. Keyakinannya belum tumbuh. Kenapa keyakinan belum tumbuh pada kedermawanan? Pengetahuannya tidak banyak memahami tentang manfaat dari kedermawanan, bahaya kepikiran, upaya dalam berlatih melakukan kedermawanan. Ini nggak banyak, pengetahuannya sedikit, sehingga diliputi keraguan-keraguan. Mau ngasih teh aja nggak jadi gitu. Ada tamu mau menyembuhkan sesuatu aja penuh keraguan. Pantas nggak? Dan sebagai penuh keraguan. Tapi orang yang dermawan itu cenderung dia memiliki kejujuran. Ya apa adanya. Saat itu misalkan ada tamu, dia bisa kasih air putih, dia katakan, aduh ini saya ada air putih ya, silakan dinikmati. Ya saat lagi tidak ada apa-apa, ini cuma ada air putih aja, nggak apa-apa ya, dan sembuhkan. Menyembuhkan itu tidak dengan ragu, dia dengan bahagia, karena tahu itu yang dimiliki, itu harta yang dia miliki, itu yang dia bisa sembuhkan sebagai kedermawanan. Karena kalau dia mengetahui bahwa kebajikan dari kedermawanan itu bukan hanya dari nilai, bukan dari nilai materinya, bukan. Tapi keikhlasan dia, ketulusan dia. Orang-orang yang dermawan akan cenderung terbuka seperti itu. Tidak ragu dalam hal untuk memberi sesuatu apa yang dia miliki ketika itu yang pantas untuk disuguhkan. Pantas dalam arti apa yang dia mampu dia lakukan. Kalau pantas menurutin orang lain dan melihat apa yang mewah di luar sana, ini nggak cukup. Kita nggak jadi melakukan kedermawanan nanti. Pantas nggak pantas soalnya menurut orang lain. Pantas nggak pantas menurut kita dan kemampuan kita serta kedermawanan kita. Ini yang paling penting. Itu pintu rezeki. Maka banyak sekali tradisi yang kalau di beberapa saya menemukan di beberapa desa-desa itu, ketika ada tamu, dia sangat semangat sekali untuk memberikan sesuatu dengan dia berpikir ini rezeki. Bahkan tamu harus minum, nggak boleh tidak. Harus diminum, nggak boleh tidak. Kalau nggak diminum nanti rezeki dia nggak banyak katanya. Ini satu filosofi ya, pesan yang baik sekali untuk mendorong orang melakukan kedermawanan. Gitu.
sangat baik sekali. Nah, ini pintu rezeki. Jadi kesempurnaan dalam berdermawan. Maka upaya-upaya kita di sini dalam berlatih, ya, ada upaya kita bagi nasi gratis, itu. Ada terlibatlah di sana agar membiasakan bagaimana Anda melakukan pemberian itu. Apakah ada kebajikannya Bante? Ya ada. Ada melayani orang, ada memberikan itu makanan kepada mereka yang saat itu sedang butuh. Anda terlibatlah di sana. Waktu coba Anda melihat sendiri bagaimana Anda memberi makanan itu kepada mereka. Melihat bagaimana mereka bahagia sekali. Sehingga hal ini akan memotivasi untuk melakukan kedermawanan. Nah, kesempurnaan dalam kedermawanan ini menjadi salah satu kondisi yang akan mendapatkan 4 hal tadi. Kesempurnaan dalam kedermawanan. Jadi keyakinan, moralitas, kesempurnaan keyakinan, kesempurnaan moralitas, kesempurnaan kedermawanan. Ini menjadi hal yang sangat penting. Yang keempat adalah kesempurnaan kebijaksanaan. Kesempurnaan kebijaksanaan. Dalam hal ini artinya bahwa ketika kita memahami batin kita diliputi dengan keserakahan yang tidak layak, yang tidak pantas, kita tahu itu hal yang tidak pantas, kita menghentikan. Ketika batin kita diliputi dengan niatan-niatan tidak baik yang ini membahayakan kita dan orang lain, niatan-niatan jahat, kita hentikan. Kita tahu itu perilaku yang tidak baik, itu pikiran yang tidak baik, kita hentikan. Itu pikiran tidak baik, kita hentikan. Ketika batin kita diliputi dengan kemalasan, diliputi dengan keloyohan, dan kita tahu ini adalah kekotoran batin, ini halangan batin, kita tahu saat itu, kita segera hentikan. Kita hentikan. Kita hentikan. Ketika batin diliputi dengan kegelisahan, dengan kekhawatiran, dan kita tahu bahaya-bahaya dari kegelisahan dan kekhawatiran, membuat hilangnya bahagia dalam batin kita, membuat kita tidak fokus dalam beraktivitas, membuat kita dalam ketergesa-gesaan, membuat kita dalam ketakutan. Kita hentikan. Kita hentikan. Ketika batin diliputi dengan keraguan-raguan seperti tadi, yang saya contohkan dalam kedermawanan, batin diliputi keraguan-raguan seperti itu, maka segera dihentikan. Hadirkan keyakinan dengan cara kita belajar dari pengetahuan. Milih pengetahuan. Ini keempat hal yang akan mengkondisikan 4 hal yang diharapkan tadi itu betul-betul dapat diperoleh. Akan mengkondisikan. Nanti kita bahas lebih jauh lagi tentang keyakinan, yang manfaat keyakinan, bagaimana kemudian menumbuhkan keyakinan seperti apa yang harus dikembangkan, kemudian moralitas, yang manfaat, moralitas seperti apa yang harus dipraktikkan, dikembangkan, manfaatnya apa, demikian dengan kedermawanan juga manfaatnya apa. Nanti kita bahas lebih jauh di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita akan bedah satu-satu. Nah, paling tidak kita sudah paham bahwa berkaitan dengan apa yang diharapkan pada umumnya, termasuk umumnya umat Buddha, yakni kekayaan dengan cara yang benar, kemudian nama baik, usia panjang, nanti meninggal lahir di alam bahagia, ini dilakukan dengan cara-cara yang layak, didapatkan, dikondisikan dengan cara-cara yang layak,
yakni kesempurnaan dalam keyakinan, kesempurnaan dalam moralitas, kesempurnaan dalam hal kedermawanan, kesempurnaan dalam hal kebijaksanaan. Maka mudah katakan, ketika ini dikembangkan, keempat hal itu akan mudah diperoleh. Kita punya keterampilan apapun akan mudah dikembangkan ketika memiliki cukup kebajikan. Maka Pak Hari ada satu pertanyaan juga yang menarik, karena dia mengatakan bagaimana Pak itu penghidupannya keliru, salah, tetapi dia punya rezekinya banyak sekali. Kok bisa begitu? Katanya kalau berbuat baik hasilnya tidak baik. Kok dia rezekinya banyak sekali? Saya bilang, kamu perhatikan dia, meskipun dalam apa yang dilakukan merupakan mata pencaharian yang salah. Perhatikan dia dengan para biku cukup respect, mendukung. Dia dengan siapapun yang membutuhkan bantuan apapun dia bantu. Dia selalu rutin setiap bulan membagikan kebutuhan sembako di mana. Dan dia mencari peluang-peluang untuk dia bisa melakukan derma terus menerus. Itu yang dia lakukan. Itu pintu rezeki dia. Tetapi saya bilang ada sisi lain yang bertimpang di sana. Kemudahan dalam rezeki, ya, tetapi sisi lain bertimpang di sana. Keluarga tidak harmoni, hubungan, dia pun selalu mencekam rasanya, selalu mencekam, sehingga dia itu selalu diikuti dengan orang-orang yang menjaga dia kemana-mana. Pikiran dia sulit tidur, maka dia sulit tidur, sangat sulit dia untuk tidur istirahat tenang, tidak bisa. Ya, itu buah-buah yang dia lakukan. Bayangkan itu, walaupun begitu dia banyak kekayaan, itu bisa jatuh karena kalau dia meninggal dalam kondisi batin yang seperti itu. Ketika itu pun saya katakan, segera belajar untuk menenangkan batin ya. Nanti fisiknya kalah, kalau fisik udah kalah, bahayanya nanti mati masuk neraka. Saya kan banyak berbuat baik batin. Saya kan banyak berbuat baik batin, saya tahu. Tapi itu pintu rezeki untuk kamu, bukan untuk ketenangan batin, bukan untuk keharmonisan keluarga. Keluarga cukup harta, cukup sekali, tidak kurang. Tapi kamu lihat hubungan antara kamu dengan pasangan, kamu dengan anak seperti apa? Ya karena kasar ngomongnya, dan bertindak semau sendiri ya. Kadang-kadang hanya mementingkan apa yang menjadi senangnya dia saja. Nah, ini sisi lainnya seperti itu terjadi. Rezekinya terbuka, iya, tetapi sisi lain Anda tidak tahu bagaimana sisi yang sebelah dalamnya. Karena saya melihat dari dua sisinya, saya melihat itu, karena saya paham betul dengan orang-orang itu, dan saya ada di situ, saya tahu persis bagaimana apa yang dia lakukan, dan memang saya selalu dorong, kamu harus banyak berbuat dengan harta yang kamu miliki. Jadi dia untuk apa? Biar rezeki mudah. Dan nanti kamu kalau urusan hukum juga lolos. Ya, artinya dimudahkan dalam rezeki itu memang betul, terkait rezeki dia soal mudah sekali. Tetapi kembali ya, karena pandangannya itu masih belum tepat ya, kita pelan-pelan masuknya. Yang dia bisa lakukan hanya kedermawanan, dia lakukan itu dulu.
mulai dia bertanya, nanti aku nggak bisa tidur gimana ya? Saya bilang, itu sudah ada tempat, kalau latihan ke sana, belum ada waktu nanti, selalu gitu, belum ada waktu. Pak ini sudah mulai, saya nggak bisa tidur, saya kena liver saya kemarin sudah kena. Usia masih seusia saya 40 tahun. Tapi dengan aktivitas yang ia miliki itu beresiko besar sekali memang itu. Beresiko besar sekali, tetapi ya kembali dari kesejahteraan lagi sangat-sangat bagus gitu kan. Jika mulai apa yang bisa kita bantu tuh dia ya kita suruh dia kembangkan ke aktivitas yang lebih positif, kembangkan ke bidang-bidang yang lebih positif. Ya. Mulai dikembangkan ke sana, mulai dikembangkan ke hal yang wajib juga. Ya. Dulu dia tidak berpikir ke sana, hanya berpikir untuk yang dia miliki, yang teman-teman yang berfoya-foya atau seperti itu tidak berhenti. Ini mulai dikembangkan ke hal yang positif, mulai memikirkan ke sana dengan bahasa biar mudah rezekimu gitu kan, biar mudah rezeki. Ini cara kita membantu. Karena untuk menghentikan itu hal yang gak mungkin. Secara sosial dia sangat sulit sekali berhenti dari lingkungan itu. Secara kebutuhan dia juga eman kan gitu, sulit. Ya kita jangan paksa dulu, sudah batas kemampuan dia baru di sana. Cuma kita bantu memberi ruang-ruang untuk dia agar dia punya ruang-ruang bajik yang nanti bisa berubah hidupnya, berubah hidup. Ya kalau ya dengan harapan begitu sudah. Dia melakukan banyak hal dengan harapan ya dia terselamatkan dan sebagainya. Harapannya ya begitu. Sudah baik daripada sebelumnya. Untuk bagaimana dia menghadapi ketakutan dia dan dia mendapatkan perlindungan, itu larinya sudah tidak karuan-karuan. Yang badannya dirajal dan sebagainya, kemudian ke gunung mana apa, mandi di mana, harus kurban ini itu dan sebagainya. Sebelumnya seperti itu. Ya, karena ternyata walaupun dia cukup secara materi karena didapatkan dengan cara yang salah, ya, ketakutannya luar biasa, kecemasan itu luar biasa. Maka tadi dikatakan oleh Buddha mendapatkan kekayaan dengan cara yang benar, Untuk dia mendapatkan pertemanan yang baik dengan orang baik itu sulit, tidak mudah. Dia sulit. Lalu jaringannya, lingkungannya ya orang-orang yang sama, yang sama. Bukan orang-orang yang ini penting sekali untuk kita paham. Kalau kita ingin memperbaiki diri kita, mulailah dari hal-hal yang seperti ini tadi yang sudah sampaikan. Tumbuhkan keyakinan kita sebagai umat Buddha, tumbuhkan keyakinan kita kepada Buddha. Miliki perilaku yang layak, yang baik, agar kita berteman dengan orang-orang yang baik. Kenapa? Orang-orang baik itu tidak disukai oleh orang yang tidak baik. Ya biarkan saja. Tapi orang baik tidak boleh membenci orang yang tidak baik. Karena ini jadi sama saja tidak baik kan. Ini sama saja tidak baik kan. Ini sudah. Miliki perilaku yang baik, miliki batin yang diliputi dengan kedermawan, miliki batin yang diliputi dengan kebijaksanaan. Nah, maka mari di awal tahun, ya, baik Anda menghitung dari tahun Masehi, ya, menghitung dari tahun nanti Imleknya dengan berbagai macam isu sial yang dimunculkan, kan mulai muncul, kan gitu. Berita-berita yang nanti kalau yang begini, nanti begini, yang ini begini, semua
Mari coba kita untuk kembali pada apa yang diajarkan oleh Buddha. Kembali pada apa yang diajarkan oleh Buddha. Memiliki keyakinan pada Buddha dan Sangha, memiliki keyakinan pada hukum karma. Kembali ke sana. Maka kita kembangkan moralitas sebagai umat Buddha, kita kembangkan kedermawanan, kita kembangkan kebijaksanaan dan pengetahuan kita, sehingga kita akan memiliki kondisi-kondisi yang jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Ini cara untuk kita mengharapkan, menginginkan, dan memperoleh apa yang dikatakan sebagai kekayaan dengan benar, ya, kemudian kekayaan ini dengan benar, nama baik, usia panjang, tentu sehat, ya, dan kemudian nanti meninggalnya lahir di alam bahagia, meninggal lahir di alam bahagia. Orang sebaik apapun ya dalam tindakan tertentu, tapi kalau batinnya diliputi kekejaman, ya bisa saja lahir di alam yang rendah. Itu bisa saja menjadi objek kebiasaan yang menjadi satu tindakan kebiasaan yang jadi objek menjelang kematian. Gitu. Maka penting sekali mengembangkan keempat hal ini sebagai cara-cara yang layak atau perbuatan yang layak dalam kita meningkatkan kehidupan kita di tahun 2023. Maka mari kita terus untuk belajar, gunakan wihara ini sebagai tempat untuk belajar, gunakan wihara ini sebagai tempat untuk berlatih. Ruang-ruang belajar dan berlatih sudah kita fasilitasi, dan bagaimana ada memanfaatkannya. Gitu. Ruang belajar, ruang untuk berlatih dalam moralitas, kedermawanan, meditasi sudah kita buka dan kita siapkan. Tinggal bagaimana ada memanfaatkan itu semua. Baik, demikian untuk pagi hari ini. Terima kasih. Semoga tahun ini di tahun berkah untuk kita semua. Selamat tahun